Halo, perkenalkan nama saya Rosbita Alsijaya. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Katolik Indonesia Santo Claus Rutin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan konseling terkait ASI eksklusif. Menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidanarsi. Kebetulan pagi ini saya bertugas di sini untuk memberikan konseling kepada Ibu terkait ASI eksklusif. Ibu, apakah Ibu sudah bersedia? Iya Ibu. Kalau gitu Ibu, saya pasang tirainya ya agar privasi Ibu tetap terjaga. Mungkin selama ini Ibu pernah mendengar terkait ASI eksklusif. Saya pernah mendengar Ibu, tapi saya tidak mengetahui apa itu ASI eksklusif. Baik Ibu, saya akan menjelaskannya. ASI eksklusif adalah yang hanya diberi ASI saja, tanpa ada tambahan makanan, cairan, kecuali vitamin, obat, dan mineral sampai bayi berusia 6 bulan. Manfaatnya itu adalah sebagai nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, untuk meningkatkan kecerdasan bayi, dan untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi. Zat kekebalan yang pertama itu faktor bifidus untuk mendukung perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Untuk meningkat zat besi di dalam ASI. Zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya sebagai anti alergi, dan yang keempat zat antivirus polio. Membantu pertumbuhan selaput usus bayi untuk menghindari zat-zat yang masuk ke dalam peredaran darah. Di dalam nasi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu kolesterol. Kolesterol ini merupakan ASI yang pertama kali keluar berbahan kuning-kuningan. Jadi Ibu, ada beberapa jenis ASI. Yang pertama itu kolesterol. Kolesterol itu merupakan ASI yang pertama kali keluar, kental, berwarna kekuning-kuningan, dibandingkan dengan susu matur. Berisi hari pertama sampai dengan hari yang ketiga. Akan mengupas dan ASI maturnya merupakan pencaharian ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral untuk melindungi bayi, untuk memberikan perlindungan bayi sampai bayi berumur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Yang kedua, ASI masa peralihan. ASI masa peralihan ini merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Nutrisi dari hari keempat sampai dengan hari yang ke-10. Kadar proteinnya itu semakin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya itu semakin tinggi, dan volumenya juga semakin meningkat. Yang ketiga itu ASI matur. ASI matur ini merupakan ASI yang disekresi dari hari 10 dan hari seterusnya, dan komposisi relatifnya yaitu konstan. Merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan dari warna kasein, riboflavin dan karoten yang terdapat di dalamnya. Kemudian tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobial faktor antara lain yaitu kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon. Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memperbanyak produksi ASI. Pertama itu, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Bangunkan bayi, buka baju yang membuat rasa gerah, dan duduklah selama bayi menyusui. Pastikan bayi itu menyusu dengan posisi yang baik dan bayinya menelan dengan secara aktif. Susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman, dan minumlah setiap kali bayi menyusui. Kelima itu, ibu juga harus tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi. Keenam, ibu harus meningkatkan istirahatnya. Ibu harus istirahat yang cukup, kemudian juga minum air yang cukup. Baik Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan cara pemerahan ASI. Cara pemerahan ASI itu Ibu, yang pertama itu
ASI dengan tangan. Misalnya ini Ibu, ini puting susunya, dan kita keluarkan ASI dengan tangan kita berada di bawah puting susu yang satunya, dan yang satunya berada di puting susu. Kemudian kita pencet dengan cara pelan-pelan. Kemudian yang kedua itu pengeluaran ASI dengan cara dipompa. Cara penyimpanan ASI-nya itu Ibu, yang pertama itu di udara terbuka atau bebas sekitar 6-8 jam di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius sekitar 24 jam. Kemudian simpan di lemari pendingin atau beku dengan suhu 18 derajat Celcius selama 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila mau dipakai tidak boleh direbus. Kalau direbus, kualitasnya itu akan menurun unsur kekebalannya. Juga cukup didiamkan beberapa saat di dalam kamar agar tidak terlalu dingin. Atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Baik Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja tetap. Yang pertama itu Ibu, selama cuti, Ibu hanya menyusui bayinya. Sebelum Ibu bekerja, ubah dulu pola minum bayinya. Sebelum Ibu berangkat kerja, susui bayi itu terlebih dahulu. Di tempat kerja, peras ASI sekitar 3-4 jam. Simpan di lemari es dan dibawa pulang ke rumah. Setelah dihangatkan, diberikannya dengan menggunakan cangkir. Baik Ibu, itu saja yang perlu saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Ibu. Baik Ibu, kalau begitu, kalau Ibu sudah mengerti, coba Ibu jelaskan kembali terkait apa yang sudah saya jelaskan tentang ASI eksklusif tadi. Baik Ibu, jadi ASI eksklusif ini adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa ada campuran makanan maupun cairan, kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai bayi berumur 6 bulan. Dan manfaatnya itu Ibu sebagai nutrisi, yang kedua itu meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh bayi, yang ketiga itu untuk meningkatkan kecerdasan bayi, dan yang keempat itu adalah meningkatkan jalin kasih sayang antara ibu dan bayi. Terima kasih karena Ibu sudah mengerti. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan di hati Ibu selama proses konseling tadi. Ibu butuh bantuan saya, Ibu bisa datang ke puskesmas dan bisa juga Ibu menghubungi saya melalui telepon. Terima kasih Ibu.